Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Salan Al-Fatih. Saya salah satu mahasiswa Institut Pertanian Yogyakarta. Saya berasal dari Fakultas Pertanian. Menurut Al-Qaeda, pengertian paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, atau kalimat topik. Kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Sedangkan menurut Arifin dan S. Amrantasai, pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Sedangkan menurut Ramlan, pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkannya suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Selanjutnya yaitu manfaat paragraf. Paragraf memiliki beberapa manfaat di dalam suatu tulisan atau karangan. Adapun manfaat paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengekspresikan gagasan. Maksudnya yaitu paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi membentuk suatu kesatuan ide pokok. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya, setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda, namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga, memudahkan menulis dan membaca. Maksudnya, dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah memahami ide pokok di dalam suatu tulisan bila penulisnya dibuat dalam paragraf yang baik. Yang keempat, membuat pengembangan topik. Maksudnya, pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Yang kelima, mengendalikan variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel di dalam karangannya sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah yang memperhatikan unsur kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan paragraf. Kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dalam paragraf dikenal istilah koherensi atau kepaduan. Setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Kesatuan paragraf. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidaklah berfokus pada apa yang ingin disampaikan. Maka kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. Kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjukkan kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi keterangan berupa klarifikasi, spesifikasi, penjelasan, contoh, dan lain-lain. Di paragraf, peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa. Menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat utama. Menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas yang lainnya. Pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat.
Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjung akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang, ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yakni yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan yang ketiga, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Pengembangan paragraf dalam tulisan. Sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memberikan seseorang sebuah ruang, suasana, sebuah benda atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati pembaca. Seperti contoh yaitu, sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam sebuah narasi atau deskripsi yang kuat. Misalnya, klimaks dan antiklimaks. Klimaks dan antiklimaks. Paragraf di awal dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang antiklimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya. Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur berkurang kepentingannya. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Yang selanjutnya yaitu definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan suatu penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf seperti ini adalah eksposisi. Klasifikasi berbeda dari analisis atau uraian. Pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Dengan demikian, hubungan di antara berbagai hal itu menjadi penjelas. Paragraf dengan pengembangan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. Perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam perkembangan paragraf, ini unsur yang sama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan, diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbandingan dan pertentangan itu dilakukan berdasarkan tolak ukur yang sama. Pengembangan paragraf itu merupakan sebuah cara agar pembaca sampai pada suatu penilaian yang relatif sama mengenai dua hal atau lebih. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah jenis tulisan eksposisi. Masih sama dengan yang tadi, yaitu metode pengembangan paragraf dalam tulisan. Yang berikutnya adalah analogi. Dalam pengembangan paragraf analogi, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Sebab akibat dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. Selanjutnya yaitu proses pengembangan paragraf. Ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi dalam pengembangan ini ada urutan atau tindakan-tindakan yang menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan suatu peristiwa. Pengembangan paragraf ini
juga dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan sesuatu ke dalam unsur-unsur yang membangunnya, agar pembaca dapat lebih mudah memahami hal itu. Jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan paragraf ini adalah eksposisi. Lanjutan metode pengembangan paragraf dalam tulisan, yaitu umum, khusus, dan khusus umum. Kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Dalam pengembangan khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf dengan sebuah kalimat kesimpulan. Paragraf diawali oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Dapat pula dilakukan variasi dengan menggabungkan kedua jenis pengembangan paragraf ini ke dalam sebuah paragraf. Jadi, paragraf diawali dengan sebuah kalimat topik yang umum diikuti dengan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Kemudian, paragraf diakhiri dengan sebuah kalimat topik lagi yang bersifat menyimpulkan. Dengan demikian, secara logis, paragraf dikembangkan secara deduktif dan induktif. Dan yang selanjutnya yaitu adalah panjang paragraf. Yang pertama, rangkai atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat atau topik, paragraf itu tidak termasuk paragraf yang baik. Yang kedua, kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Pengarang meletakkan inti maksud pembicaraannya pada kalimat topik, karena kalimat topik paragraf adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf itu. Karena setiap paragraf hanya memiliki sebuah topik, paragraf itu tentu hanya mempunyai satu kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum. Ukuran keumuman sebuah kalimat terbatas pada paragraf itu saja. Ada kalanya sebuah kalimat yang kita anggap umum akan berubah menjadi kalimat yang khusus apabila paragraf itu diperluas. Yang ketiga, panjang paragraf amat bergantung pada pikiran yang hendak dikembangkan. Sudah diuraikan bahwa dalam laras ilmiah sebuah paragraf minimal dibangun oleh 3 buah kalimat, yakni kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup atau kalimat peralihan. Tentu saja uraian itu berarti bahwa paragraf dapat dibangun oleh lebih dari 3 kalimat. Akan tetapi harus diingat bahwa paragraf yang terlalu panjang membuat pembaca mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan memahami gagasan dalam paragraf. Selain itu, paragraf panjang akan memperlihatkan bahwa penulis tidak menguasai masalah yang hendak diuraikan. Yang keempat, berapapun jumlah kalimat dalam paragraf, kepaduan dalam paragraf memegang peranan dalam menyajikan paragraf yang baik. Kepaduan dapat dirusak jika paragraf mengalami 1. Urutan pikiran yang menyimpang. 2. Pikiran yang tidak lengkap. Yang ketiga, pikiran yang ditumpukan. A. Urutan pikiran yang menyimpang adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan pikiran utama atau kalimat yang menjelaskan hal lain di luar pikiran utama. B. Pikiran yang tidak lengkap adalah kalimat-kalimat yang tidak muncul dalam sebuah paragraf. Urutan pikiran yang tidak lengkap akan mengurangi kekompakan dan kebulatan paragraf. C. Pikiran yang ditumpukan adalah ditumpukannya gagasan dalam sebuah kalimat yang panjang. Dengan demikian, kalimat yang seharusnya terpisah dalam 2 atau 3 kalimat ditumpuk dalam satu kalimat panjang dalam satu paragraf. Untuk menghindari kesalahan di atas, hubungan logis antar kalimat dalam sebuah paragraf perlu mendapat perhatian. Kalimat-kalimat dalam paragraf dipadukan dengan kata sambung yang tepat.
Berikut ini akan dibahas masalah berbagai kata sambung yang berfungsi menjaga kelogisan dalam suara. Yang selanjutnya yaitu hubungan logis antar kalimat. Hubungan logis